Roro Putri. Miko, sini nggak? Aku besok berangkat duluan ya. Berlatar di Yogyakarta pada tahun 2016, kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang siswi bernama Rini yang memiliki kondisi fisik agak lemah. Bahkan untuk berlari mengitari lapangan sekolah pun menjadi satu hal yang berat baginya. Beruntung, ia masih memiliki sahabat bernama Nela yang selalu mengingatkan untuk menjaga kondisi tubuhnya. Aku pengen aku dianggap sama yang lain. Nih, udah tahu kan hari ini ambil nilai lari sama Pak Karso. Nela di sana menyarankan Rini untuk tidak ikut perkemahan karena ditakutkan kondisi badannya tidak memungkinkan. Tapi ternyata alasan Rini tetap berlatih lari saat ini sebab dia berharap fisiknya akan semakin kuat agar bisa ikut dalam acara perkemahan nanti. Dia bernama Miko, seorang kakak kelas sekaligus ketua pelaksana dalam acara perkemahan. Saat ini, Miko bersama temannya bernama Chandra melakukan survei lokasi yang berada di hutan Wonoalus, yakni sebuah kawasan hutan di Yogyakarta yang akan dijadikan tempat perkemahan nanti. Lalu, kenapa Miko memutuskan untuk memilih hutan ini? Karena selain sering dijadikan tempat berkemah, di bagian selatannya pun sudah tersedia berbagai fasilitas, seperti toilet umum, aula untuk berkumpul, serta aksesnya juga dekat dengan aliran sungai. Tapi sebelum melanjutkan rencana tersebut, mereka harus meminta izin kepada ketua desa agar semua persiapan bisa berjalan dengan lancar. Ngomong karo Caca, tahun ini kemah yang kidul. Dan ini adalah Heru, seorang alumni sekolah yang kini menjadi kakak pembina pramuka. Malam itu, mereka bersama-sama mendatangi ketua desa untuk meminta izin. Namun sayangnya, ketua desa ternyata menolak mentah-mentah, sebab tempat itu sudah dipatenkan sakral sejak tahun 2004. Ngapunten. Ora oleh, bisa ora oleh ki ora oleh. Wong kono kae wis ora tau ana sing nganggo kemah meneh kok saiki. Kudune malah wis ditutup kae. Mendengar penolakan tersebut, Miko lantas mencoba memohon karena acara perkemahan ini sudah dijadwalkan di minggu depan, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mencari lokasi baru. Terlebih lagi, dia akan menjadi tidak enak kepada pihak sekolah juga para siswa. Kulo penanggung jawabe. Sing tumut nggih boten kathah. Kulo nyuwun, Mbah. Jenengan boten sakuatos. Wae aku kuatir aku wong paling tua ning desa. Setelah selesai berdiskusi panjang lebar, akhirnya si ketua desa pun setuju. Namun dengan satu syarat, mereka tidak boleh memasuki daerah Sendang, yaitu tempat di mana dulu sering digunakan oleh leluhur mereka untuk membersihkan diri. Kulo ngertos. Setelah mendapatkan restu, keesokan harinya, Miko dan teman-teman kemudian dengan segera menginformasikan kepada seluruh adik kelas tentang tempat perkemahannya, di mana mereka akan berkemah di hutan Wonoalus di bagian selatan, sekaligus memberitahu hal-hal yang tidak boleh dilakukan, termasuk dilarang mendekati Sendang, yakni tempat mandi para leluhur zaman dulu. Apalagi ini pasang tenda di sini nggak boleh. Jadi nggak boleh sembarangan orang masuk ke sini. Memang ini peraturan dari warga setempat. Tak hanya itu, para kakak kelas juga mengingatkan semua adik-adiknya untuk membawa peralatan yang diperlukan, dan mereka juga melarang untuk membawa barang-barang berlebihan seperti perhiasan, pakaian mewah, skincare yang semakin mahal, ataupun obat-obatan yang tidak perlu. Barang-barang yang nggak penting nggak usah dibawa. Hah? Beberapa hari sebelum acara perkemahan, mereka pun mulai berlatih sebuah drama yang akan dipertunjukkan pada malam terakhir perkemah. Dan tema yang diangkat kali ini adalah kisah Roro Putri dengan pelatih Mas Heru sendiri. Namun di tengah-tengah latihan, tiba-tiba Kiki sang pemeran Roro Putri mengalami mimisan. Yang hal itu tentu saja membuat latihan terpaksa dihentikan. Ini acara masih mau tetap berlanjut, Mas. Mas Heru yang tidak ingin membiarkan kejadian ini mengganggu, ia pun terpaksa mencari pengganti. Tapi sang pemeran tidak bisa orang sembarangan, sebab tokoh Roro Putri harus diperankan oleh orang yang lahir pada hari Selasa Kliwon. Latihan lagi, tapi nggak dibolehin. Udah pulang kok.
Ternyata selain Kiki, di sekolah ini, Rini juga lahir di hari Selasa Kliwon. Sehingga melihat hal itu, Mas Heru pun menawarkan kepada Rini untuk menjadi peran pengganti. Aku Suka ceritanya? Awalnya Rini ragu akan hal itu, namun dengan dukungan serta dorongan dari sahabatnya, akhirnya ia pun bersedia untuk mencobanya. Siang berlalu, malam harinya, Miko bersama Mbah Sonto mendatangi hutan Wonoalus untuk meminta izin kepada para penghuni hutan. Dan sebagai perantaranya, Mbah Sonto menguburkan beberapa sesajen di tanah. Lalu Mbah Sonto mengingatkan Miko agar tidak memasuki area sakral, juga tidak membongkar sesajen yang sudah diletakkan di sana. Sajen sing wis dipendem, ojo nganti dibongkar. Omene sing uripe lan matine nang kene. Mbah, mungkin perlu sampaikan. Sambil menunggu hasil, Miko kemudian mendirikan sebuah tenda untuk beristirahat sejenak di sana. Dan tak lama kemudian, Mbah Sonto pun menghampiri mereka, lalu memberitahukan bahwa penghuni hutan sudah memberikan izin untuk melaksanakan perkemahan. Baik-baik di sini, ya. Mbah. Belum juga 1 jam setelah Mbah Sonto pergi, tidak tahu kenapa, si Miko justru membongkar sesajen yang dikubur tersebut. Entah apa alasan dibalik tindakannya, yang jelas hal tersebut menjadi sebuah tanda tanya bagi para penonton, termasuk juga saya. Singkat cerita, hari yang lama ditunggu akhirnya tiba. Para siswa pun terlihat berangkat menuju lokasi perkemahan. Dan sesampainya di hutan tersebut, Rini tiba-tiba saja merasa mual. Karena sepanjang perjalanan tadi, ia merasa badannya sudah tidak bersahabat lagi. Ojo lamun. Sisanya. Gak apa-apa. Untuk sampai di hutan Wonoalus, ternyata mereka butuh perjuangan lebih, di mana harus berjalan cukup jauh dan menyeberangi sebuah jembatan yang lumayan panjang. Lalu di tengah perjalanan, teror mistis pun mulai terjadi kepada Rini, yang tiba-tiba melihat sosok Roro Putri, disertai suara gamelan dan nyanyian dari para sinden. Sesampainya di lokasi perkemahan, semua siswi pun diminta untuk berbaris, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, agar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Namun di tengah-tengah mereka doa dengan khusyuk, tiba-tiba Rini merasakan ada seseorang yang menghampiri dirinya, sesosok wanita berambut panjang dengan suara gemericik perhiasan di tiap langkahnya. Dan daripada kejadian itu menjadikan suasana kacau, Rini pun akhirnya memilih berdiam diri di dalam tendanya. Nela yang merasa khawatir, ia lantas bertanya dengan apa yang terjadi sebenarnya kepada Rini. Sampai-sampai ia terlihat sangat ketakutan seperti itu. Namun Rini di sana ternyata memilih untuk diam dan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun. Kamu tadi lihat apa sih? 30 menit tanpa suara, Kiki bersama teman-temannya terlihat datang ke tenda Rini untuk memberikan kostum Roro Putri kepadanya. Karena menurut Mas Heru, Rini adalah orang yang akan menggantikan dia memerankan tokoh Roro Putri. Padahal dalam hati Rini sendiri, ia nampak tidak senang dengan kenyataan ini jika dirinya harus menggantikan Kiki dalam peran tersebut. Enggak sih. Ini adalah Lydia, salah satu senior yang ditugaskan untuk mengecek keadaan sekitar. Walau sudah diperingatkan sebelumnya untuk tidak memasuki daerah Sendang. Namun saat itu, Lydia melihat ada sebuah tenda yang didirikan di sana. Sehingga dengan segera, Lydia lantas menghubungi Miko untuk memberitahukan hal tersebut. Tapi karena penasaran yang penasarin, Lydia kemudian mendekati tendanya. Lalu tiba-tiba, Si Ronggol Isopo. Miko! Mik!
Entah kenapa, Lydia kini merasa seolah berpindah ke alam lain, lalu mendengarkan bisikan yang keluar dari dalam hatinya. Bisikan itu menyuruh dia untuk segera pulang dari tempat tersebut, dan saking berulang-ulang, Lydia yang ketakutan pun berusaha untuk menutup telinganya, hingga seketika ia pun tersadar dan berlari menuju keramaian. Saat bertemu Miko, Lydia memberitahukan dengan apa yang terjadi. Lalu Miko di sana berjanji akan segera mengeceknya. Namun sebelum itu, ia meminta Lydia untuk menutup mulut dan tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Terus yang ngomong sopo-sopo? Ya. Saat Miko pergi ke daerah Sendang untuk memeriksa, ia tidak melihat apapun yang mencurigakan, tapi sekedar untuk memastikan kondisinya tetap aman. Miko kemudian mengikuti saran dari Mas Heru dengan menaburkan beras kuning di sekitar lokasi. Dan hal ini sama persis dengan yang ia lakukan pada sesajen yang telah Mbah Sonto tanam. Disangka semua akan baik-baik saja, namun tiba-tiba muncullah sosok ular hitam yang mendekat. Ular itu langsung menyerang Miko dan mencoba menyubitnya. Beruntung, Miko mengenakan celana panjang dan sepatu tebal, sehingga ia tidak kenapa-napa. Tapi Miko yang panik, dia malah justru memotong ular tersebut, dan anehnya setelah itu, ular itu menghilang begitu saja. Singkat cerita, para siswi pun mulai terlihat menjalani berbagai perlombaan, seperti tarik tambang, merangkai tandu, juga membangun tenda. Namun di antara semua perlombaan itu, tim Rini selalu saja kalah, dibanding dengan tim Kiki yang selalu menang. Regu, Pak! Sang pejuang putri siap! Regu 1 dan Regu 3! Kalau apa menang itu gak penting. Kita isoma dulu, habis itu siap-siap buat lomba estafet, ya? Dan saat waktu istirahat, Rini pun pergi ke toilet untuk cuci muka. Tapi tanpa diduga, Kiki dan gengnya secara bersamaan juga datang ke toilet tersebut. Merasa tak nyaman, Rini langsung sembunyi di dalam salah satu kamar mandi. Yang tanpa diduga, ternyata Kiki membicarakan dirinya. Dan hal itu membuat Rini sedikit sakit hati. Bahkan Kiki juga berkata, jika dia sama sekali tidak peduli atau tidak takut kepada hal-hal gaib dan berani menghadapi hantu yang ada di sekitar tempat itu. Demi Teta ikuti. Setelah Kiki and the Gang pergi, Rini pun keluar dari kamar mandi secara perlahan. Namun, saat hendak kembali ke rombongan, langkahnya pun terhenti ketika ia mendengar suara tangisan dari dalam kamar mandi. Awalnya Rini mengira itu adalah salah satu siswa, sehingga ia menyuruhnya untuk berhenti menangis dan segera kembali ke rombongan. Namun, karena tidak ada jawaban, Rini pun membuka pintu kamar mandi tersebut, dan anehnya, dia tidak melihat siapapun di sana. Tapi ketika berbalik, Rini seketika terkejut melihat bayangan sosok wanita yang muncul dari pantulan cermin. Bersamaan dengan itu, sebuah cincin pun terjatuh di lantai. Dan ketika Rini berusaha mengambil cincin tersebut, muncullah sesosok ular hitam dari dalam kamar mandi dan langsung menyubitnya. Setelah kejadian tersebut, Rini yang kembali ke rombongan, ia kemudian mengikuti lomba estafet. Banyak yang mengira tim Rini akan kalah lagi seperti biasanya. Namun layaknya Peter Parker yang digigit oleh laba-laba, Rini pun tiba-tiba berubah menjadi lebih kuat setelah dicubit ular. Bahkan ia merasa jauh lebih cepat ketimbang The Flash. Sehingga alhasil, kini tim Rini lah yang menjadi juaranya. Tanpa disadari, ternyata Chandra berhasil memotret Rini saat berlari, sehingga ia bisa melihat sesuatu yang aneh di belakangnya. Lydia di sana pun ikut melihat foto tersebut, sampai-sampai ia lupa dengan nasihat Miko, sehingga menceritakan kejadian mistis yang dia alami di daerah Sendang. Sendang, aku lihat perempuan. Namun sebelum jauh bercerita, beruntung teman mereka menghampiri Lydia dan menyarankan agar tidak menceritakan hal seperti itu karena disinyalir akan membuat mereka menjadi semakin halu. Terlebih lagi, sekarang mereka ada di dalam hutan yang jauh dari keramaian. Udah, aku nggak denger. Kita itu masih banyak acara yang harus dikerjain. Pas aku keluar,
Masa tiba-tiba jadi malam? Tak lama setelah itu, Mas Heru kemudian datang ke lokasi perkemahan, lalu Miko langsung membawanya menuju ke daerah Sendang dan menceritakan semua kejadian yang dialami oleh Lydia. Tanpa banyak omong, Mas Heru lantas mengeluarkan selembar kertas mantra dalam bahasa Jawa kuno, kemudian mulai membacakan mantra tersebut. Ia berharap agar para penunggu gaib setempat bisa merasa tenang. Namun apa yang terjadi? Hari semakin sore, dan kini para siswa melanjutkan kegiatan kembali. Yang kali ini, mereka diharuskan untuk menebak sandi. Tapi, ketika giliran seorang siswa bernama, kita sebut saja Bambang, memberikan simbolnya, tiba-tiba ia kerasukan. Dan sosok yang merasukinya malah memberikan simbol-simbol nyeleneh, yang jika diterjemahkan, menghasilkan kata-kata seperti dendam, penyesalan, dan tangisan. Entah bagaimana sosok tersebut hafal dengan kode semapur. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, Bambang kemudian naik ke atas tembok jembatan dan dengan gaya bebasnya turun ke bawah sungai. Sehingga alhasil tentu saja membuat kelapanya penyok. Sampai-sampai air sungai di sana berubah menjadi sirup merah. Malam hari setelah Bambang dibawa ke aula, kondisinya pun tidak semakin membaik karena sosok gaib di tubuhnya berteriak-teriak tidak karuan dan membuat semua orang menjadi panik. Beruntung, Mas Heru segera datang dan mengeluarkan kembali kertas berisi mantra. Ia berniat untuk mengusir makhluk halus yang merasuki tubuh Bambang. Namun, sayangnya usaha itu sia-sia sebab sosok lelembut yang ada dalam tubuh Bambang sama sekali tidak terpengaruh oleh bacaan tersebut. Aku ora bakal nuruti perintahmu. Di tengah kepanikan itu, Rini pun melihat sosok Nyi Roro Putri di antara mereka. Sosok tersebut tampak sekali berpindah-pindah tempat dengan cepat, sampai akhirnya muncul di pangkuan Rini dan sontak membuat Rini terkejut hingga berlari menuju tenda. Namun, dikira aman di sana, ternyata sosok itu terus memantaunya. Lalu tiba-tiba di sisi lain, Mas Heru akhirnya menyuruh para kakak kelas untuk pergi ke rumah Mbah Sonto, berharap beliau bisa membantu menangani masalah ini. Sementara itu di tempat lain, tidak hanya Bambang yang kerasukan, tapi kini Kiki pun ikut-ikutan. Namun ketika Rini kembali dari tendanya, sosok yang merasuki Kiki pun entah kenapa langsung menyembah Rini, seolah meminta ampun dengan sosok yang merasuki Rini. Berbeda dengan sosok lelembut yang merasuki Bambang, ternyata dia tidak menyukai keberadaan makhluk yang merasuki tubuh Rini, sehingga alhasil keributan seketika terjadi. Tapi beruntung, Mbah Sonto datang di waktu yang tepat dan segera menyadarkan mereka semua di sana. Saat ketiga orang tersebut dibawa ke tenda UKS, makhluk itu kembali masuk dan melanjutkan dramanya, di mana lelembut yang merasuki Bambang terus saja bertengkar dengan Rini. Yang diketahui, ternyata makhluk yang ada di tubuh Rini adalah sosok Nyi Roro Putri, sehingga Mbah Sonto merasa bahwa ini sudah tidak benar dan ketiganya harus segera dibawa keluar dari hutan tersebut. Tolong aku! Tolong aku! Sungguh disayangkan, hujan turun dengan derasnya saat itu, yang menyebabkan jembatan desa pun ikut menjadi rusak. Keadaan ini tentu saja memaksa mereka untuk tetap berada di kawasan perkemahan. Dan sebagai solusinya, Mbah Sonto meminta kakak kelas untuk menjaga para siswa, terutama yang sedang kerasukan. Sementara Mbah Sonto akan pulang sendirian, lalu meminta bantuan warga desa agar membuat jembatan darurat. Tapi sebelum itu, Mbah Sonto meminta Miko menghentikan seluruh acara perkemahan ini sampai ia kembali. Ayo pelan-pelan angkat! Setelah Mbah Sonto pulang, Mas Heru terlihat masuk ke dalam tenda dan melihat para siswa yang sebelumnya kerasukan, kini sudah mulai tenang. Namun, alih-alih merasa lega, Mas Heru justru menaburkan beras kuning, lalu membentuk simbol segitiga di atas tubuh Bambang. Sehingga, alhasil pada saat itu, si Bambang kembali dirasuki oleh makhluk gaib. Makutoromo wis tumipo.
Ternyata selama ini Heru mempunyai niat lain. Bahkan ia nampak langsung menyembah, kemudian mulai mencari petunjuk dari lelembut yang memasuki Bambang. Karena sebenarnya ia sedang mencari benda keramat, dan yang ia cari ternyata cincin mustika. Namun sayang, sudah diambil oleh Rini saat berada di depan toilet tempo hari. Dengan informasi itu, Mas Heru kemudian menyusun sebuah rencana, lalu segera mendatangi Miko dan ketua pelaksana lainnya. Heru di sana memaksa mereka untuk melanjutkan acara perkemahan, tetapi Miko yang masih ragu mengingatkan bahwa menurut Mbak Sonto, acara perkemahan ini harus dihentikan sementara. Namun Heru tetap saja bersikeras agar acara tersebut tetap dilanjutkan, dengan alasan ia tidak mau dianggap gagal seperti tahun-tahun sebelumnya. Lagian Mas udah kasih tau Miko, gimana cara supaya aman? Kalian gak percaya karo Mas? Hah? Singkat cerita, adegan kini beralih kepada para siswa yang sedang makan bersama. Di tengah suasana makan, terlihat Rini juga ikut bergabung dengan mereka semua. Lydia kemudian menyuruh Rini segera makan dan jangan terus berdiam diri, tanpa ia tahu jika saat itu Rini masih dirasuki oleh Nyi Roro Putri. Kamu ngapain? Dengan tatapan kosong, Rini lantas menjawab bahwa setiap kali dia makan harus ada sebuah hiburan. Mendengar itu, Lydia malah justru dibuat keheranan. Bahkan saking tidak mengertinya, ia pun berkata kasar kepada Rini tanpa dirinya sadar sosok apa yang dihadapi sekarang. Sehingga jangan salahkan siapa-siapa ketika ini yang terjadi. Kejadian tersebut sontak membuat seluruh siswa ketakutan, dan yang membuat aneh lagi adalah tiba-tiba Lydia pun kerasukan, lalu menari juga bernyanyi untuk Rini. Setelah itu, ia lantas mendekati Rini dan langsung menyembah di depannya. Wis tiba titik wancine. Setelah keadaan mulai tenang, Mas Heru kemudian memperingatkan para siswa untuk segera tidur dan beristirahat, karena nanti ia akan membangunkan mereka untuk kegiatan jurit malam. Wah, acaranya dilanjut sih. Saat itu, Naila tiba-tiba merasa sakit perut, lantas meminta Rini untuk mengantarnya ke toilet. Tetapi, seketika Naila pun terkejut karena di belakangnya ada seekor ular besar yang siap menyubitnya. Beruntung, Rini dengan cepat menolong Naila. Kemudian, ia mengulurkan tangan ke arah ular tersebut. Dan alhasil, seketika ular itu pun mundur, lalu menjauh dari mereka. Saat Naila menanyakan tentang kejadian barusan, Rini lalu menjawabnya dengan tidak karuan. Bahkan nada suaranya pun berbeda, tidak seperti biasanya. Lantas di sana, Rini juga memberitahukan bahwa tempat ini sudah tidak layak dihuni oleh manusia, dan salah satu di antara mereka ada yang berniat jahat. Di tempat lain, perdebatan kakak kelas mulai terjadi. Mereka menentang keputusan Mas Heru yang ingin tetap melanjutkan acara perkemahan. Masih dengan alasan sama, Mas Heru tak ingin acara kemah ini gagal seperti tahun lalu, serta berjalan dengan sukses sesuai dengan rencananya. Udah capek-capek nyiapin semuanya. Kalian gak kasihan sama panitia yang lain? Atau gini aja Mas, aku susul Mbah Sonto. Jalannya jauh. Sampai sekarang aja belum balik. Yang ada kau malah nyasar. Tak disangka, Miko akhirnya berhasil dibujuk oleh Mas Heru. Ia setuju untuk melanjutkan acara tersebut. Namun ketua pelaksana lainnya masih merasa tidak setuju dan menegaskan bahwa mereka tidak mau bertanggung jawab jika terjadi sesuatu nantinya. Untuk memastikan acara jurit malam berlangsung aman, Miko pun melaksanakan perintah dari Mas Heru kembali, yaitu menaburkan beras kuning di area perkemahan, agar para lelembut bisa tenang selama berada di sana. Saat tengah malam tiba, akhirnya acara jurit malam dimulai, di mana semua siswa dibangunkan dan disuruh untuk berbaris. Kali ini, mereka dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang 6, ada yang 5, tergantung dengan stok.
Lalu mereka kemudian diinstruksikan untuk menutup mata dan menelusuri hutan hingga pos tujuan yang telah ditentukan. Hati-hati. Hah? Nggak tahu. Aduh, hati-hati. Di pertengahan, naas bagi Rini, ia harus tertinggal jauh di belakang rombongan dan tersesat sendirian di tengah hutan. Naila yang menyadari bahwa salah satu dari mereka tidak ada, ia pun memutuskan untuk mencari Rini sendirian. Namun malang baginya, ia malah bertemu dengan Dadar Gulung, dan seketika, poci itu pun langsung merasuki tubuh Naila. Di tempat berbeda, Chandra yang tengah berpatroli, ia tak sengaja melihat Mas Heru bertapa di daerah Sendang. Namun yang mengherankan, tubuh Mas Heru saat itu sedang dililit oleh ular besar. Kamu ketemu ini belum? Naila kemudian ramai-ramai dibawa ke barak, tapi sosok Poci yang merasuki tubuhnya itu semakin tidak terkendali, bahkan berteriak seolah mencari kain kafan. Mas Heru sama Mbak Sogo, Pak? Belum datang, Min. Mereka pun terpaksa mengikuti keinginan Naila, lalu membungkus tubuhnya dengan kain jarik, berharap hal itu bisa membuat Naila sedikit tenang. Namun tak lama kemudian, para siswa lainnya juga mulai kerasukan, sehingga di sana pun semakin mencekam. Beruntung, Mbah Sonto datang kembali ke perkemahan dan langsung berusaha menenangkan mereka. Saiki nek kedadiane ngene iki terus piye? Sementara itu, Rini ternyata masuk ke dunia lain dan dikerumuni oleh sosok makhluk berkulit hitam yang menyeramkan. Tanpa tahu di mana ia dibawa, Rini pun terus diiringi oleh mereka. Namun entah kenapa, tiba-tiba para makhluk itu bergerak dan berpencar. Dalam keheningan itulah, Rini memanfaatkan situasi tersebut untuk menyelinap dan bersembunyi di balik pohon besar. Dan saat itu pula, ia pun baru menyadari jika ada cincin mustika di jari manisnya. Dengan hati-hati, ia melepaskan cincin tersebut. Lalu seketika, sebuah tangan muncul, dan itu adalah tangan Nyi Roro Putri yang mengarah padanya. Lantas Nyi Roro Putri kemudian menyuruh Rini untuk mengikutinya. Ingsun Roro Putri. Keesokan harinya, para kakak kelas mulai mencari keberadaan Rini yang menghilang sejak semalam. Mereka pun berusaha mencari Rini ke dalam hutan. Namun selama pencarian itu, mereka diganggu oleh sosok makhluk berkulit hitam. Bahkan beberapa dari kakak kelas harus terluka oleh serangan makhluk tersebut. Melihat teman-temannya terluka, Miko segera menyuruh Chandra untuk membawanya kembali ke barak. Lalu Mbah Sonto yang masih berada di sana, lantas ia bertanya, mengapa acara ini masih dilanjutkan dan kemana Mas Heru pembina mereka. Chandra menjelaskan bahwa semalam ia melihat Mas Heru sedang bertapa di pinggir Sendang, namun tubuhnya dililit oleh ular besar. Saya lihat Mas Heru di Sendang, Mbah. Bertapa. Mendengar penuturan itu, Mbah Sonto pun meminta Chandra untuk menemaninya ke daerah Sendang. Dan setibanya di sana, Mbah Sonto terkejut ketika melihat begitu banyak beras kuning yang tersebar. Chandra menjelaskan bahwa Mas Heru menggunakan beras kuning itu untuk mengusir dan menenangkan para lelembut. Namun menurut Mbah Sonto, justru beras kuning itulah yang memicu serta mengundang para dedemit di sana. Kembali kepada Rini, dan disinilah ia sekarang, di tempat persembunyian Nyi Roro Putri. Di sana, Nyi Roro Putri pun mengatakan bahwa ia sudah lama mengincar Rini, tetapi akhir-akhir ini dia selalu dibuntuti oleh manusia lain yang diam-diam mengikutinya, dan tiada lain, dia adalah Mas Heru, sang pembina pramukanya. Ingsun ngerti yen ana sing pepengene. Awalnya Nyi Roro Putri mengira bahwa Rinilah yang mengincar cincin mustika itu, karena cincin ini dapat mengendalikan semua makhluk hidup dan mengabulkan semua keinginan seperti Dragon Ball. Tapi setelah berjalannya waktu, ia pun baru sadar jika ada manusia lain yang menginginkannya. Nyi Roro Putri bisa saja memberikan cincin itu, tapi dengan satu syarat, orang tersebut dapat membantu membalaskan dendamnya.
Nyiro sliramu wis ngerti mengabulkan semua permintaanmu. Ternyata, pada zaman dulu, Nyi Roro Putri adalah seorang gadis malang yang meninggal di tangan orang yang sangat ia cintai, yaitu kekasihnya sendiri. Dan kenapa begitu? Ternyata, kekasihnya itu diperintahkan oleh ayahnya yang saat itu adalah seorang raja. Nyi Roro Putri tak terima akan kejadian tersebut dan ingin membalaskan dendam dengan melenyapkan arwah raja dan kekasihnya. Bahkan saat ini, mereka sedang merasuki tubuh Bambang, serta makhluk yang merasuki Kiki dan meminta ampun. Itu adalah arwah kekasihnya. Setelah dijelaskan ngalur ngidul, ternyata tetap saja Rini tidak menginginkan cincin tersebut. Sehingga daripada cincin ini mubazir dan dendam tak terbalas, akhirnya Nyi Roro Putri pun memanggil Heru yang tengah menyamar menjadi sosok ular. Mbah Sinun Roro Putri. Nyi Roro Putri bersedia memberikan cincinnya kepada Heru, tapi dengan syarat tadi, yaitu asalkan Heru dapat membalaskan dendamnya. Lalu tak disangka, Heru pun menyetujui perjanjian tersebut, sehingga dalam sekejap, Heru dan Rini pun dapat kembali ke dunia nyata. Setelah mereka kembali, acara perkemahan pun akan dibubarkan oleh Mbah Sonto. Namun Heru tetap saja ingin melanjutkannya satu malam lagi, agar bisa mengadakan pentas drama. Mbah Sonto yang mengetahui niat buruk itu sempat bersih tegang dengan Heru, tapi dia tetap mengabaikan kemarahan dan wejangan dari Mbah Sonto. Sing bongkari sajen nyebar beras kuning neng dindi. Ben lari-lari niki selamat. Singkat cerita, akhirnya malam pun tiba dan pentas drama Nyi Roro Putri akan segera digelar. Saat itu, Mas Heru menjadi dalangnya yang membacakan jalan cerita. Rini tampil sebagai Nyi Roro Putri, sementara Miko berperan sebagai sang pangeran atau kekasih dalam cerita tersebut. Mula-mulanya, Nyi Roro Putri didekati oleh sang raja yang menginginkannya menjadi selir atau istri. Namun Nyi Roro Putri ternyata jatuh cinta pada putra raja dan mereka menjalin hubungan segitiga. Tapi pada akhirnya, hubungan mereka pun diketahui oleh sang raja, yang kemudian meminta anaknya untuk memilih antara Nyi Roro Putri atau kekuasaan. Saat itu, sang pangeran memilih harta serta kekuasaan bapaknya, bukan cinta kepada Nyi Roro Putri. Dan daripada menimbulkan kecemburuan nantinya, maka sang pangeran diperintahkan oleh raja untuk melenyapkan Nyi Roro Putri. Namun, karena misi terselubung Mas Heru, alur ceritanya pun dia rubah seketika, di mana Heru menyuruh Nyi Roro Putri untuk melawan dan menyerang balik sang pangeran. Sehingga dengan begitu, Nyi Roro Putri lah yang sekarang menjadi pemenangnya. Setelah Miko dijadikan perantara, Nyi Roro Putri pun berhasil membalaskan dendamnya. Dan sesuai perjanjian, cincin mustika itu akan diberikan kepada Mas Heru. Tapi ketika Heru bertanya kepada Nyi Roro Putri, di mana cincin mustika itu berada, ia pun menjawab jika cincin itu masih berada di tangan Rini. Saat Heru meminta Rini untuk menyerahkan cincin tersebut, Rini kemudian berpikir ulang. Apabila cincin ini jatuh ke tangan orang yang serakah dan disalahgunakan, maka pasti sesuatu yang buruk akan terjadi. Sehingga daripada begitu, Rini pun memutuskan untuk membakar cincin tersebut. Lari, Rin. Alih-alih mudah melakukan itu, ternyata Rini harus dihadang oleh para siswa yang tiba-tiba kerasukan. Bahkan Mas Heru sendiri berusaha mengejar Rini sekuat tenaga. Tapi karena tekad yang kuat dan Rini kini bisa berlari cepat, akhirnya ia berhasil melemparkan cincin mustika tersebut ke dalam api unggun yang membuat cincinnya musnah terbakar. Setelah kekacauan mulai reda, Nyi Roro Putri pun mengucapkan terima kasih kepada Rini karena ia tidak memberikan cincin itu kepada orang yang salah. Nyi Roro Putri mengetahui sejak awal bahwa Rini adalah orang yang berhati bersih, sehingga sejak saat itu Nyi Roro Putri pun berjanji akan selalu ada untuk menjaga Rini dan terus berada di sampingnya.
Keesokan harinya, Rini yang tengah dikerumuni oleh siswa, ia kemudian dihampiri oleh Kiki dan langsung meminta maaf atas perlakuannya selama ini. Terlebih lagi, ia bisa melihat Miko baik-baik saja. Padahal semalam, dia hampir lewat oleh sebuah keris. Sebelum pulang, mereka disucikan oleh Mbah Sonto dengan air sungai yang ada di sana, sambil bersyukur karena meskipun telah terjadi kesurupan massal, tapi tidak ada korban jiwa. Namun, perkemahan ini akan tetap mereka ingat seumur hidup sebagai perkemahan paling menyeramkan yang pernah mereka alami. Kita nggak pernah lihat Mas Heru lagi. Sejak kejadian itu, Nyi Roro Putri pun terus mengikuti Rini kemanapun ia pergi, dari tahun 2016 sampai tahun 2023, bahkan mungkin sampai saat ini. Sosok Nyi Roro Putri terus menempel di tubuh Rini, yang kadang sesekali mengajak Rini untuk berkunjung ke hutan Wono Alus. Bahkan suatu ketika, Rini pernah bertemu dengan Mbah Sonto, yang meminta agar Nyi Roro Putri mau pergi dari tubuh Rini dan tidak mengganggunya. Namun, apa yang terjadi saat itu? Nyi Roro Putri malah berbalik badan dan hanya tersenyum dengan senyum yang mengerikan. Lantas, bagaimana nasib Mas Heru sekarang? Ya, film pun diakhiri dengan adegan Heru yang masih mengenakan pakaian dalang sampai saat ini. Dari semenjak muda dulu, ia sudah berubah menjadi ODGJ karena terus halu akan cincin mustika tersebut. Bahkan warga sekitar sempat melihat beberapa tahun terakhir jika dia masih berkeliaran di sekitar hutan itu dan tetap merasa seolah bisa mengendalikan seluruh makhluk hidup. Tomat. Ketika aturan yang telah ditetapkan dilanggar, maka kekuatan tersembunyi pasti akan mulai muncul, membawa dampak yang tak terduga pada suatu hari. Seperti Rini, yang meskipun sering terpinggirkan dan tersisih, tetapi ia memiliki hati tulus, berusaha bertahan dalam keheningan, dan tak pernah menyerah pada keadaan. Rini bagai lambang kekuatan yang diam, walau meski jarang diperhatikan, tapi memiliki cahaya di tengah kegelapan. Sedangkan di sisi lain, ada Heru yang dengan ambisi gelapnya, tergoda oleh kekuasaan, juga keinginan untuk mengendalikan segala hal. Tanpa sadar, ambisi itu justru membawa kehancuran diri, menghancurkan ikatan persahabatan, dan menjerumuskan banyak jiwa dalam keterpurukan yang tak terlihat. Terkadang, dalam usaha untuk mengejar apa yang diinginkan, kita justru malah menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Ingatlah, kebaikan yang datang dari hati murni akan selalu menemukan cahaya, meskipun melewati jalan yang penuh penderitaan. Hingga pada akhirnya, hanya ketulusanlah yang pasti akan menang dan selalu lebih unggul daripada kekuatan yang dibangun atas dasar ambisi dan keserakahan. Jangan lupa subscribe teman-teman, juga like, komen, dan share, oke? Saya Tungtung dari Budi Movie undur diri. Sampai ketemu di film horor terbaru lainnya. Gratis. Gracias.